Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBL SA2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek PBL kami, yaitu berupa robot line follower digit analog. Langsung saja, yang pertama kami akan memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri, Nana Nur Fadila dengan NIM 4242301004, dan saya Anissa Sadia dengan NIM 4242301003. Langsung saja, yang pertama yaitu ada tujuan dari PBL ini. Yang pertama itu mengetahui apa itu robot line follower analog. Yang kedua, mengetahui apa saja komponen serta fungsinya yang digunakan dalam pembuatan robot line follower analog. Yang ketiga, mengetahui dan memahami bagaimana prinsip kerja dari robot line follower analog. Dan yang keempat yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari semester 1. Adapun pengertian dari robot line follower adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis berdasarkan perbedaan warna garis. Dalam hal ini, garis pandu yang digunakan adalah garis berwarna putih yang ditempatkan di atas permukaan yang berwarna gelap. Selanjutnya yaitu ada komponen dan juga alat serta bahan dalam pembuatan PCB. Nah, kita akan membuat PCB driver motor dan juga optical sensor. Komponen yang akan kita gunakan pada driver motor itu, yang pertama ada IC LM298N. Jadi fungsi IC ini adalah sebagai otaknya dari driver motor. IC ini yang akan mengatur arah putar roda dan juga kecepatan motor DC-nya. Lalu yang kedua itu ada IC L7805 atau IC regulator. Fungsinya itu untuk mengkonversi arus yang masuk menjadi 5 volt. Lalu ada LED merah sebagai indikator, ada dioda sebagai penyearah arus, lalu ada resistor 1000 ohm sebagai hambatan, ada kapasitor 35 volt 220 mikrofarad. Kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan arus dan menstabilkan arus yang keluar. Lalu ada pin header dan juga jumper untuk menghubungkan jalur-jalur yang ada di driver motor. Selanjutnya yaitu ada komponen dari optical sensor. Yang pertama ada LED putih untuk memancarkan cahaya, kemudian fotodioda untuk menangkap rangsangan cahaya dari LED putih, kemudian ada resistor 330 ohm dan resistor 10.000 ohm sebagai hambatan agar arus yang masuk itu tidak berlebihan atau sesuai. Selanjutnya yaitu ada alat dan juga bahan dalam pembuatan PCB. Yang pertama ada printer laser, setrika, wadah etching, bor kecil, solder, penyedot timah, sabut stainless, spidol permanen, PCB, kertas transfer PCB, ferrichloride, dan juga timah. Selanjutnya desain skematik dari optical sensor. Di sini kami menggunakan 6 sensor, yang mana 2 sensor di sebelah kiri dan 2 sensor di sebelah kanan kami jumper menjadi 1 sehingga menghasilkan 4 inputan dan kemudian akan dihubungkan ke driver motor. Selanjutnya itu proses pembuatan layout PCB. Jadi di sini kami membuat layout PCB di bottom layer, dan sini juga kami menggunakan 8 jumper. Nah, hal yang harus diperhatikan pada pembuatan layout ini yaitu ukuran dari jalurnya itu yaitu 1 mm kami buatnya, dan juga di sini karena kita menggunakan penjaluran secara manual, maka hal yang harus diperhatikan itu saat penjaluran itu tidak boleh ada garis yang siku-siku, karena hal itu akan untuk mengurangi terjadinya radiasi dan juga untuk mengurangi risiko terjadinya jalur putus pada saat etching nanti. Nah, ini ada gambar dari driver motor dan juga optical sensor yang sudah kami buat layoutnya. Selanjutnya itu ada proses pengeprintan layout PCB. Nah, sebelum mengeprint, kita ubah dulu layout yang sudah kita buat tadi ke dalam bentuk PDF dan kita sesuaikan ukurannya dengan PCB yang kita inginkan. Lalu kita print dengan menggunakan printer inkjet atau printer laser dan juga menggunakan kertas transfer. Selanjutnya ada proses transfer layout PCB. Yang pertama kita bersihkan dulu papan PCB menggunakan amplas. Hal ini bertujuan untuk mengangkat lapisan teratas pada PCB agar layout PCB dapat menempel dengan sempurna atau dengan baik. Kemudian menyetrika kertas transfer untuk memudahkan layout PCB, dan yang terakhir menebalkan jalur yang kita rasa kurang tebal ataupun putus. Selanjutnya proses etching menggunakan ferrichloride dengan cara merendam PCB ke dalam larutan ferrichloride sembari digoyang-goyangkan sampai tembaga
terkikis dan menyisakan jalur yang diinginkan saja. Kemudian membersihkan dengan amplas dan juga alkohol. Mengapa kami menggunakan alkohol? Agar tidak terjadi korosi. Nah, selanjutnya itu ada proses drilling. Proses drilling ini adalah proses pembolongan pada papan PCB. Nah, hal yang harus diperhatikan pada proses drilling ini itu memastikan mata bor yang digunakan itu sesuai dengan hole komponen pada layout. Dan di sini karena kami ingin proses pengoborannya itu terlihat rapi, nah itu kami tandai dulu hole-nya itu dengan mata bor yang lebih kecil, lalu akan dibolongkan dengan mata bor yang lebih besar lagi setelah itu. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan itu yaitu pada saat pengoboran itu mata drill itu harus lurus ke bawah dan berada pada tengah pad agar nanti komponen yang dipasang itu dapat tersusun secara rapi. Lalu selanjutnya itu ada proses soldering. Nah, proses soldering ini dilakukan sekaligus dengan proses pemasangan komponen. Hal yang harus diperhatikan pada proses soldering ini yaitu tingkat kepanasan dan juga seberapa lama kita menempelkan mata solder ke kaki komponen. Karena ada beberapa komponen yang sensitif dan cepat rusak, maka kita harus perhatikan tingkat kepanasannya agar tidak merusak komponen. Nah, selanjutnya ini ada video demo line follower analog yang sudah kami buat. Sekian video presentasi PBL dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.